Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu bagaimana cara membuat kakak baru ataupun menerbitkan kakak baru secara online, teman-teman ya. Jadi kalian itu tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil. Jadi kalian cukup manfaatkan aplikasi yang sudah disediakan oleh Disdukcapil. Caranya gampang, teman-teman ya. Kalian cukup saja cari di Google nama webnya itu Simple Aku. Simple Aku. Nah, Simple Aku Cianjur. Nah, karena kalian itu contoh belum mempunyai akun, maka kalian harus daftar terlebih dahulu, teman-temannya. Daftar terlebih dahulu. Nah, di sini untuk bukanya itu dari jam 8 sampai jam 16. Jadi, kalau di luaran jam 8 sampai jam 16.00 webnya itu akan ditutup. Jadi kalian harus buka webnya itu jam 8.00 sampai dengan jam 4 ataupun jam 16.00. Nah, kalau kalian belum mempunyai akun, kalian daftar terlebih dahulu, teman-teman ya. Masukkan nih kalian nih KTP, kemudian masukkan nomor kakak, teman-teman ya. Nah, nama yang terdaftar sesuai kakak, teman-teman ya. Sesuai kakak, kemudian masukkan email yang aktif, kemudian masukkan nomor handphone yang aktif juga, lalu masukkan password yang kalian ingat, kemudian konfirmasi password ulang kembali, lalu jumlahkan 16, teman-teman ya. 16 tambah 11 itu berapa? Lalu daftar. Maka setelah itu kalian akan masuk kembali, setelah daftar akan masuk ke login, teman-teman ya. Loginnya, karena di sini saya sudah mempunyai akun, maka di sini saya akan masuk ke akun saya. Nah, di sini saya akan masuk ke akun saya. Kemudian jumlahkan 4 tambah 13 yaitu 17. Nah, biasanya saya menggunakan keamanan autentik. Keamanan autentik ini yaitu mempunyai aplikasi autentikator. Kalau kalian mau pakai, kalau enggak juga ya tidak masalah, nanti ada di atas aplikasinya, teman-teman ya. Di atas beranda aplikasi Simple Aku ini. Nah, di sini saya akan masukkan kode autentiknya karena untuk keamanan. Kita masukkan kode autentiknya. Nah, lalu verifikasi. Nah, teman-teman, contohnya di sini kalian sudah mempunyai akun seperti ini. Kemudian kalian itu ingin membuat kakak baru. Nah, teman-teman, jadi kalian klik saja yang kakak ini, teman-teman, yang paling atas. Nah, ini paling atas. Klik saja persyaratan. Nah, persyaratan. Lalu karena kalian ini baru saja menikah dan ingin menerbitkan kakak baru, maka kalian pilih saja penerbitan kakak baru. Oke, kita klik penerbitan kakak baru. Nah, teman-teman, di sini muncul, teman-teman ya. Di sini muncul yaitu nih kalian yang sudah terdaftar, kemudian nomor kartu keluarga kalian, nomor telepon kalian, nama kalian, email kalian pada saat kalian mendaftarkan pertama tadi, teman-teman ya. Kemudian scroll ke bawah untuk membuat kakak baru. Nah, di sini kalian pilih saja warga negara Indonesia. Nah, teman-teman, syaratnya di sini, kalian itu harus download dulu, teman-teman ya, formulir F102. Kemudian kartu keluarga lama. Biasanya yang kartu keluarga lama ini masih nyambung ya, teman-teman ya, masih nyambung sama orang tua. Nah, kalian bisa upload ataupun bisa digabung bersama kartu keluarga istri kalian, teman-teman ya, yang kalian gabung maka diupload. Kemudian KTP elektronik suami. Nah, ini wajib, teman-teman ya. Tanda bintang ini adalah wajib diisi. Kemudian KTP elektronik istri. Kemudian buku nikah. Nah, teman-teman, kalau tidak ada buku nikah, kutipan akte perkawinan, SPTJM perkawinan belum tercatat, ataupun kutipan akte perceraian, SPTJM perceraian belum tercatat. Nah, kalian bisa melampirkan salah satu dari itu. Kemudian surat keterangan pindah ataupun surat keterangan datang. Nah, ini teman-teman, ini adalah F3 kalau nggak salah, teman-temannya F3. Kalian nanti download. Formnya di mana? Formnya nanti saya kasih tahu. Kemudian yang berita acara bagi penduduk WNI tidak usah diisi juga, tidak apa-apa. Kemudian surat pengganti tanda identitas bagi penduduk perantauan administrasi tidak usah juga, tidak perlu. Kemudian surat keterangan pindah luar negeri juga tidak perlu. Nah, kemudian yang terakhir adalah surat pernyataan perubahan data kependudukan ataupun kependudukan WNI, teman-teman. Jadi yang harus kalian download itu F106, kemudian F103 sama F102. Nah, teman-teman, di sini saya tidak akan melanjutkan kembali ataupun akan kasih tahu dulu formnya di mana sih F102, F103 sama F106. Nah, teman-teman, formnya ada di sini. Nah, di download formulir.
Nah, teman-teman, formnya di sini. Nah, ini formnya. F2-nya ada nih, F102-nya kalian tinggal download saja. Nih, download. Nah, sudah terdownload. Kemudian yang kedua yaitu F103-nya ada juga, kalian download. Kemudian yang satu lagi F106 kalian download. Nah, seperti ini. Kemudian kalian kembali lagi ke pengajuan. Lalu kalian isi satu persatu dulu teman-teman ya, isi satu persatu dulu kartu keluarga dulu nih. Karena kalian ingin mengajukan kartu keluarga ataupun penerbitan KK baru. Nah, kemudian scroll lagi ke bawah, pilih lagi warga negara Indonesia. Nah, F102 kita cari. Nah, F102 kita cari F102. Nah, F102 kita buka dulu. Cara isinya kalian cukup saja mengisi nama lengkap kalian, nama ataupun nomor induk KTP, kartu keluarga lama teman-teman ya, nomor handphone aktif, alamat email aktif. Nah, ini untuk kebutuhan apa nih teman-teman ya? Karena kalian ingin membuat KK baru, maka kalian pilih saja membentuk keluarga baru. Nah, di sini kalian tinggal misalkan tandain saja nih, seperti ini tandain contohnya. Ataupun kalian bisa di print teman-teman ya, di print. Ataupun bisa kalian edit juga di komputer bisa teman-teman ya. Asalkan tandain saja. Kemudian persyaratan yang harus kalian lampirkan contohnya. Nah, ini syaratnya itu kakak sama buku nikah teman-teman ya, kakak sama buku nikah, kemudian surat keterangan pindah teman-teman ya, ini nih. Seperti itu, cukup 3 saja, kakak, buku nikah sama surat keterangan pindah. Kemudian kalian isi tanggal pada saat kalian mengisi form tersebut pengajuan. Kemudian kalian tinggal tanda tangan. Tanda tangannya itu bisa kalian pakai pulpen ataupun bisa pakai pulpen namun dimasukkan ke dalam komputer lalu di drag ke form ini teman-teman. Nah, simpan ke PDF, ke gambar juga bisa teman-teman ya. Lalu kalian masukkan, contohnya di sini saya sudah buat. Nah, sudah buat F2. Nah, F2. Kemudian kartu keluarga lama. Nah, teman-teman, jadi kartu keluarga lama ini kalian bisa gabungkan antara kartu keluarga lama istri kalian ataupun dari kalian. Jadi gabungkan berupa PDF teman-teman ya, berupa PDF. Jadi digabung nih teman-teman untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jadi lebih baik digabung antara kartu keluarga dari pihak istri dan suami, digabung saja. Kemudian di sini saya sudah menggabungkan, contohnya di sini saya akan masukkan kartu keluarga lama. Nah, di sini kakak lama. Kemudian saya akan masukkan KTP elektronik suami. Nah, di sini saya akan masukkan KTP saya. Nah, di sini masukkan. Lalu elektronik KTP dari istri. Nah, kalian masukkan lagi. Masukkan. Kemudian buku nikah. Jadi untuk buku nikah ini kalian bisa dipoto ataupun di-scan dari lembar 1 sampai lembar terakhir teman-teman. Jadi dari 1 sampai lembar terakhir itu kalian gabungkan 1 lembar ataupun 4 lembar, jadi gabungkan ke bawah berupa PDF teman-teman ya. Jadi jangan 1 lembar kalian upload, jangan, jadi itu tidak bisa. Jadi kalian itu gabungkan terlebih dahulu dari lembar 1 sampai lembar terakhir buku nikahnya teman-teman, seperti itu. Jadi harus uploadnya itu dari lembar pertama hingga lembar terakhir. Kemudian surat keterangan pindah. Nah, ini surat keterangan pindah ataupun surat keterangan datang ini adalah form F103. Di mana sih? Nah, form yang sudah kalian download tadi, teman-teman ya, download tadi. Nah, ini. Nah, ini teman-teman, ini diisi oleh. Nah, di sini penting teman-teman ya. Contohnya, kalian itu berada di kampung A, lalu si istri kalian itu berada di kampung B. Kemudian si istri ingin pindah ke kampung kalian ataupun ingin pindah ke kampung A. Lagi, contohnya si suami di kampung A, si istri di kampung B. Kemudian si istri ini ingin pindah ke kampung si A, maka ini diisi oleh pihak si istri. Contohnya, nah ini diisi oleh pihak si istri teman-teman ya, karena ini surat keterangan datang. Karena si istri ingin datang ke alamatnya si suaminya. Nah, ini nomor kakak lama teman-teman ya, yang masih sama orang tuanya. Kemudian nama pemohon ataupun nama istri kalian. Kemudian nama nik. Kemudian jenis pemohon. Kemudian
klik saja surat keterangan pindah, kemudian alamat jelas. Nah, ini alamat jelas, alamat sesuai KTP, teman-teman ya. KTP, kemudian tulis. Nah, di sini kelurahannya, RT-nya berapa, kemudian kode posnya. Misalnya nggak tahu nih kode pos, cari saja di Google, teman-teman ya. Cari saja ke Google. Kemudian, nah pilih salah satu. Nah, di sini dalam satu desa, kelurahan disebut nama lainnya. Bisa pilih salah satu saja, teman-teman ya. Terserah kalian, teman-teman ya. Sesuai keinginan kalian yang dibutuhkan, antara kalian ingin pindah kabupaten ataupun pindah kecamatan, kalian bebas, teman-teman. Kalau masih sama-sama, contohnya masih sama-sama Cianjur ataupun Sukabumi, teman-teman kalian bisa pilih ini, teman-teman nih. Nah, kalau saya sih kemarin tuh yang ini, antar desa. Nah, ini antara desa, kelurahan, atau disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan. Nah, ini teman-teman ya. Ataupun beda kecamatan, misalkan contohnya kalian bisa, nah ini nih antar kecamatan, teman-teman. Ataupun kalian beda kelurahan, kalian bisa pilih dalam satu desa kelurahan. Kemudian alamat pindahnya nih kemana? Nah, karena si istri ini ingin pindah ke alamat si suaminya, tulis alamat suaminya di sini nih, sesuai KTP-nya, tulis kecamatannya, kemudian kode posnya, kemudian alasan pindahnya kenapa nih, teman-teman ya. Kalau saya sih kemarin pindah, isinya itu kakak baru, teman-teman ya. Nah, ini nih kakak baru. Terus saja di sini lainnya, teman-teman ya, membuat kakak baru. Kemudian jenis kepindahnya nih apa nih? Jenis kepindahannya nih, contohnya membuat kakak baru. Nah, di sini tulis lagi centrang saja, centrang. Kemudian, nah di sini pilih keanggotaan yang pindah. Jadi, teman-teman ya, tulis saja nick istri kalian. Nah, di sini istri kalian tulis nicknya, kemudian nama istri kalian, karena yang akan pindah yaitu istri kalian, contohnya. Kemudian SHDK ini apa? SHDK ini status hubungan dalam keluarga. Nah, teman-teman, status hubungan dalam keluarga, tulis di sini. Kemudian lanjut lagi ke bawah, kemudian nah ini bisa dikosongin, kemudian negara tujuannya Indonesia, alamat tujuannya tulis lagi nih alamat suaminya di sini nih, karena kalian ingin pindah ke alamat si suaminya. Kemudian nah ini bisa ditulis lagi nih penanggung jawabnya siapa, rencana pindahnya tanggal berapa, kemudian nomor handphonenya, kemudian alamat emailnya yang aktif ya guys ya, aktif. Kemudian nah isi pada saat itu, misalkan tanggal sekarang itu tanggal 8 bulan 5 2026, kalian tulis saja tanggal 8 bulan 5 2026, tanda tangan si istrinya, teman-teman ya, tanda tangan si istrinya. Kemudian kita lanjut, ini sudah beres ceritanya, teman-teman ya, sudah beres ceritanya, kita upload. Nah, kita upload surat keterangan pindahnya. Nah, ini surat F3, teman-teman ya, surat F3. Nah, F3. Nah, sudah beres. Kemudian yang terakhir yaitu F106. Nah, teman-teman, F106 ini nih. Ini yang harus kalian wajib diisi, teman-teman ya. Karena ini contohnya seperti kakak, teman-teman ya, ini wajib diisi. Nah, ini diisi, teman-teman ya, nama yang mengisinya, nama lengkapnya siapa, nicknya siapa, nomor kakaknya siapa, teman-teman ya. Enggak, kalau bisa ini diisi oleh si suaminya. Nih. Nama lengkap suaminya, nick, nomor kakak, alamat rumah si suaminya, kemudian tulis nama si suaminya. Nah, di sini kemudian nick si suaminya, status hubungannya yaitu kepala keluarga. Keterangannya bisa dikosongin. Kemudian yang kedua yaitu nama si istrinya, kemudian nama si istrinya, kemudian status hubungan dalam keluarganya itu bisa ditulis istri, teman-teman ya. Kemudian pendidikannya kalian bisa sesuai KTP, sesuai kakak lama. SLTA yaitu SMK, SLTP yaitu SMP, teman-teman. Menjadi apa nih, teman-teman? SLTP misalkan awalnya itu karena salah, misalkan SLTP tapi kalian itu sudah tamatan SMK, kalian bisa tulis SLTA. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada perubahan ya kalian tidak usah ditulis, teman-teman, SLTA, udah SLTA juga. Kemudian sama juga yang bawahnya untuk sisinya sama. Kemudian dasar perubahannya, misalkan contohnya dasar perubahan adalah ijazah. Kemudian pekerjaannya, misalkan semulanya itu tidak bekerja, lalu ingin bekerja, kalian bisa tulis saja bekerja. Kemudian yang keduanya juga sama, yang isi-isinya, teman-teman ya, ibu rumah tangga, biasanya ibu rumah tangga ini, teman-teman. Kemudian yang terakhir agama, teman-teman ya, agama, misalkan agama Islam, suaminya isinya agama Islam, menjadi apa, silakan. Kemudian yang lainnya, contohnya di kakak itu ada status hubungan dalam keluarga, contohnya di sini yaitu menikah, contohnya, ataupun buku nikah jadi secara tercatat, misalkan kawin tercatat, kemudian kawin tercatat, kemudian semulanya itu di KTP itu misalkan belum menikah, kemudian sini juga belum menikah, kemudian menjadi sudah menikah. Dasarnya apa? Dasarnya itu contohnya buku nikah. Nah, seperti itu. Dan sama, nah ini sama, teman-temannya, Cianjur, isi sesuai isi yang kalian pada saat itu mengisi. Nah, ditulis nama si suaminya di sini. Kemudian tanda tangan materai. Jadi form ini di print, teman-temannya, di print.
Yang harus di print itu yang wajib adalah ini teman-teman, di print lalu di scan kemudian di upload, ditanda tangan pakai materai. Kalau tidak ada materainya itu tidak bisa, akan ditolak. Jadi harus pakai materai. Contohnya di sini saya sudah masukkan teman-teman ya. Nah, sudah masukkan. Nah, di sini saya sudah memakai materai teman-teman ya. Saya akan upload. Nah, kalau sudah semuanya sudah 7 kalau nggak salah teman-teman, 1 2 3 4 5 6. Satu lagi apa ya? Satu lagi halaman sudah 1 2 3 4 5 6. Oh, ini satu lagi nih buku nikahnya yang tadi saya jelaskan. Buku nikah dari lembar 1 sampai lembar terakhir kalian masukkan teman-teman ya, masukkan. Setelah itu kalian bisa ketikkan poin-poinnya. Contohnya misalkan mohon dibantu untuk prosesnya teman-teman ya, ceritain teman-teman ya, ceritain. Dicetaknya itu kalian bisa cetak sendiri teman-teman ya, bisa cetak sendiri. Nah, di sini cetak mandiri, kalian bisa klik cetak mandiri. Estimasi pengerjaannya itu tanggal 13 Mei. Jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Mei. Kalau bisa kalian isinya itu hari Senin. Jadi 2 hari saja kalian sudah jadi teman-teman. Karena sekarang hari Jumat, maka akan dikerjakan tanggal 13. Setelah itu kalian tinggal kalian tinggal lanjutkan. Nah, tunggu prosesnya teman-teman ya, tunggu prosesnya. Nah, sudah terbuka. Nah, di sini kalian bisa mengisi kepala keluarga teman-teman ya, kepala suaminya. Nah, kepala keluarga, nama suaminya, tulis alamat suaminya karena si istri itu ingin pindah ke suaminya. Nah, tulis kode posnya, RT-nya, alamatnya. Akte nikahnya di mana? Akte nikahnya kalian bisa cari di buku nikah. Nah, bisa cari di buku nikah teman-teman ya, bisa cari di buku nikah. Kemudian, nah, klik tambahkan anggota teman-teman ya, tambahkan anggota. Tuliskan nama si suaminya terlebih dahulu teman-teman ya. Tulis nomor akte nikah yang tadi teman-teman yang ada di buku nikah. Kemudian tanggal perkawinan, kalian nikah itu tanggal berapa. Kemudian tanggal surat keterangannya. Ini tidak perlu teman-temannya, tidak perlu. Lanjut lagi ke bawah. Nah, nomor nik suaminya, nama lengkap suaminya, kemudian jenis kelaminnya, tanggalnya, isi sampai dengan bawah teman-teman ya. Ini nomor password tidak usah. Nomor kitab juga tidak perlu. Nama ayah ini penting teman-teman, nama ayah si suaminya, nama ibu suaminya. Lalu kalian klik saja add, maka akan muncul di bawahnya teman-teman ya, akan muncul di bawahnya. Nah, karena ini kosong teman-temannya, maka akan muncul. Nah, biasanya akan muncul di sini. Kemudian tulis lagi yang kedua si istrinya. Nah, kalau sudah 2 muncul tabelnya. Nah, di sini biasanya muncul si suaminya sama si istrinya. Lalu kalian kirim. Nah, itu sudah selesai. Lalu setelah itu ini sudah beres teman-teman ya, pengisiannya. Kalian bisa cek kembali hasil permohonan kalian di sini. Permohonan. Nih, permohonan saya. Nah, ini kita kembali dulu teman-teman. Kita kembali dulu. Karena saya itu sudah membuat teman-teman yang sudah membuat, contohnya kalian itu sudah mengirimkan ya, mengirimkan. Nah, mengirimkan, ketik ataupun cari permohonannya. Nah, di sini permohonannya. Nah, daftar pengajuan saya. Nah, teman-teman, di sini pengajuan saya yaitu, nah, data permohonan gagal terkirim karena saya tidak mengisi yang terakhir tadi, teman-teman ya, yang mengisi keluarga tadi, teman-teman ya. Nah, yang ini harusnya diisi lalu dikirim, teman-teman. Jadi kalian itu cek hasil pengajuan kalian tuh di sini nih, di daftar pengajuan. Maka akan menjadi seperti ini nih. Kalau berhasil akan kayak seperti ini nih. Permohonan diajukan tanggal segini nih. Berarti kalau sekarang tanggal 8 diajukan, kemudian estimasi jadinya itu tanggal 7. Hasilnya di mana nih? Hasilnya kalian bisa di sini, di download. Jadi kalian itu sudah jadi nih, kakaknya tinggal download saja. Hasilnya di sini, teman-teman. Kalaupun ditolak, misalkan salah dokumennya, maka akan mendapat keterangan seperti ini. Nah, mohon maaf, permohonan kami menolak, silakan tanda tangan di atas materai pada formulir. Nah, kalau ditolak itu seperti ini, ada keterangannya, dan kemudian ada ininya nih, pengajuan ditolak. Seperti itu. Nah, itulah teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, buat Cianjur Selatan khususnya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.